Masyarakat kampung anyar dilok-lokan koyo koyo aja. Saiki sampe koyo kon metu biasa nasional satu. Ada pomenya masyarakat kakek guys. Kon metu dijirot. Ayo. Pengkhianat negara oleh kau. Bahkan ada sempat kami mau ditembak Bapak sama Pak Chandra. Terus pakai pistol? Enggak, ada bahasa lah. Oh gitu. Ada sih macam-macam tak tembak. Bahasanya Pak Chandra ini kan anjing-anjing kampung mulai menggonggong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang beragama Islam. Pada siang hari ini saya bersama dengan Bapak Suwandi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Kepala Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, yang beberapa waktu lalu bersama ratusan warganya melakukan aksi unjuk rasa di kantor PT Perkebunan Kalibendo yang ada di Desa Kampung Anyar. Menurut mereka, Perkebunan Kalibendo telah menyalahgunakan izin usaha perkebunannya dengan melakukan alih fungsi lahan dari tanaman keras ke tanaman komoditi. Ini setelah 1 bulan sebelum aksi unjuk rasa dilakukan, dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi, disinyalir pengalihan fungsi lahan tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah. Pak Suwandi, Siap. sebenarnya apa yang dituntut oleh Bapak dan warga Desa Kampung Anyar dalam aksi unjuk rasa kemarin, Pak? Ya, satu sisi kalau boleh kami cerita Bapak, Desa Kampung Anyar ini ada 2 suku. Suku Madura dan suku Osing. Iya, Pak. Ada 5 dusun di satu desa. Dusun Kalibendo, Dusun Kopancungki, Dusun Kerajaan, Dusun Panggang, Dusun Rejopuro. Mereka ikut kegiatan keseharian warga kami, petani dan buruh. Adanya perkebunan ini kan sebetulnya punya harapan besar. Ada tanah negara yang disewakan ke pihak perkebunan ataupun swasta, 822,92 hektar. Ini kan bisa manfaat. Jadi warga kami nggak kesulitan untuk bekerja. Satu sisi harapan warga desa adalah mereka juga peternak. Dengan adanya perkebunan, mereka juga bisa ternak sapi, kambing. Terus dengan adanya penggundulan yang kemarin dilakukan oleh PT Perkebunan Kalibendo, kopi karet cengkeh yang dibabat kurang lebih 400 hektar. Bahkan Ibu Bupati sendiri pun pernah sidak bulan Januari juga. Tahun berapa itu? Iya, tahun 2024. Sidak. Tahun sebelumnya Iya. ya? 2024 itu Bupati langsung sidak ke lapangan dan menemukan, bahkan yang menemukan luas wilayah yang ditebang itu Bupati sendiri. Kami pernah ketemu Bupati di saat kunjungan bunga desa di Desa Kemiren. Di saat itulah kami diperbolehkan ataupun menyampaikan keluh kesah kami. Keluh kesah kami terkait perkebunan. Yang kami amati dari pihak pemerintah desa, manfaatnya sudah ngomong nggak ada ya keliru. Tapi jauh dari kata manfaat sudah. 2007 bisa memperkerjakan PT Perkebunan Kalibendo 1.400 kurang lebih warga kami. Di ranahnya kalau nggak salah waktu itu sinder ataupun direktur ataupun manajer kebun masih Pak Adi Arjono. Kalibendo jadi favorit. Cengkehnya bagus, kopinya bagus. Dan kerjasama sama warga kami itu sangat terjalin resmi dan saling menguntungkan untuk warga kami yang dipekerjakan. Selama berapa tahun itu, Pak? Jauh-jauh hari 2007 ke belakang
Itu Kali Bendo sama Desa Kampung Anyar adem ayem, anteng karena mereka saling membutuhkan. Di saat sudah pengalihan dari manajer dari Pak Adi Karjono ke Pak Chandra, mulailah alur perkebunan yang statusnya hak guna usaha dan IUP-nya kopi cengkeh karet mulai amburadul. Semenjak dipegang sama Pak Chandra Sasmita. Mulai tahun berapa kira-kira itu Pak? Kurang lebih 2 tahun persisnya saya kurang tahu persis. Semenjak peralihan itulah Kali Bendo ini sudah enggak apa ya, manfaatnya kurang. Kalau saya amati arogan untuk Pak Chandra sendiri. Diajak ngomong nggak bisa nyambung. Diajak rembung seolah-olah kami yang di desa ini nggak dihiraukan. Itu manajer apa owner Pak? Manajer, Manajer. manajer. Kalau direksinya Bu Jessica. Saham terbesar menurut mereka adalah Bu Jessica yang punya saham terbesar. Makanya kan sampai terakhir kami dilantik 2023 15 November waktu pasca Pilkades, disitulah warga kami mulai bangkit. Satu sisi di Dusun Kopanjungking ada 68 kurang lebih hektar. Dampaknya alih fungsi lahan PT Perkebun Kali Bendo kurang lebih 14 hektar. Warga kami nggak bisa bercocok tanam padi sudah. Mereka ditanami sengon sawahnya. Karena airnya nggak nyampe. Otomatis kalau gunungnya kita gundul, debit air kan berkurang, itu pasti. Dari luas wilayah 400 hektar yang ditebang, sampai saat ini langkah-langkah perkebunan nggak ada. Warga kami yang bekerja di perkebunan kalau dulu nyampe ribuan, sekarang sudah nggak sampai 100 orang yang dipekerjakan dengan luas wilayah 822,92 hektar. Adapun yang bekerja saat ini kan tanah perkebunan ini kan disewakan lagi ke penyewa yang beralamatkan Banyuwangi juga bagian selatan sana. Dari penyewa itulah mempekerjakan warga kami. Tanamannya cabai, juga tomat. Tapi satu sisi kita tetap khawatir Bapak. Di saat kayak ini hujan, air akan keruh. Itu pasti, bentar lagi nggak sampai 1 jam. Aliran yang untuk air di sungai di Kali Kampung Anyar ini kan dimanfaatkan oleh warga kami. Karena desa kami juga desa wisata, basisnya kami adalah air dan alam. Satu sisi Desa Kampung Anyar termasuk desa penyangga lereng Ijen. Salah satu desa yang di lereng Gunung Ijen yang sudah ditetapkan ada BUMDesma kemarin. Desa Kampung Anyar termasuk yang wajib menjaga ekosistem terkait hutan dan air. Sedangkan desa kami adalah sentral air Bapak. Sentral air dinikmati oleh 3 kecamatan. Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Blagah, Kecamatan Licin. Bahkan Kota Banyuwangi pun PDAM ngambilnya ke desa kami airnya. Lahirlah aliansi warga desa kami yang selama ini diem karena sudah mengkhawatirkan. Akhirnya kita kumpul Pak. Mengajak pihak perkebunan untuk rembuk mediasi di desa untuk mencari solusi yang terbaik bagi desa dan bagi perkebunan. Itu kapan itu Pak? Kurang lebih bulan 7 kami sudah ada rembuk. Tahun 2024. 2024. Ya. Bulan 4 kami sudah pendekatan. Karena juga di desa kami keluh kesah warga kami tampung semuanya. Bapak dilantik tahun 2023 kan Desember. berarti 14 kan sudah ada masalah itu. Ya, langsung ditanggapi ada masalah. Satu sisi dari pihak desa juga ya bergerak, kadesnya melempem. Itu satu sisi Bapak. Desa juga namanya juga fasilitator. Memfasilitasi apa-apa yang terjadi di desa kami. Kami yang bertanggung jawab penuh terkait apa yang terjadi di desa. Mengerutitlah
kita terbitkan surat undangan untuk direksi perkebunan Kalibendo atau Mediasi Pak ya. nggih. Kita kumpul di desa, ternyata undangan nggak bisa hadir. Nggak tahu alasannya kenapa. Kami beserta dinas terkait, ada DLH, pengairan, sama pertanian. Karena pihak Pak Chandra Sasmita ini juga nggak mau diundang hadir ke desa. Kami dah naik sama dinas terkait, bahkan ada Pak Camat, Ketua PBD ada. Bulan apa itu Pak? Bulan 7 juga, bulan 6 bulan 7. Tahun 2024 Pak Nggih, ya. 2024. Akhirnya naik ke kebun. Dokumentasinya juga ada. Disitulah ada bahasanya. Pak Chandra ini arogan Pak, angkuh. Ini Pak Chandra. Apa yang beliau katakan Pak? Semata-mata kami ini orang bawaan semuanya. Padahal di desa Kampung Anyar ini luas wilayahnya, termasuk wilayah perkebunan Kalibendo. Ini dalam naungan desa Kampung Anyar. Tapi nggak tahu kenapa segitu kuat powernya Pak Chandra ini. Yang dibahas kan jenderal-jenderal terus. Dalam diskusi itu. Iya. Backingnya jenderal, nggak tahu jenderal yang mana saya nggak tahu. Padahal di sini sampai itulah mediasi nggak ada hasil. Akhirnya kami bersurat Bapak ke DPRD. Ada tanggapan. 10 Januari kami ada dengar gajah pendapat di DPRD. Di Yang situ bulan kemarin ya, tahun 2025 Pak ya. 2020 nggih. Februari, enggak 2000 nggih bener, nggih. Tanggal 10 karena pengajuan surat itu sampai kurang lebih 3 bulan baru ditanggapi. Akhirnya selang waktu disitulah ada kesimpulan bahwa pihak perkebunan menyalahi aturan IUP, izin usaha perkebunan, yang seharusnya izinnya itu kopi, cengkeh, dan karet, kok malah jadi tanaman hortikultura. Apa saja Pak yang ditanam hari ini? Saat ini ada jagung, ada tomat, ada cabai, ada melon, dan sejenisnya lah. Salah satu itu. Dan di saat ini Bapak, sampai detik ini masih belum ada jawaban terkait. Sampai kami kemarin juga tanggal 21 mengadakan orasi dan demo ke perkebunan karena sudah saking keselnya warga kan. Maksudnya belum ada tindak lanjut dari pemerintah? Iya, belum. Kalau kemarin sudah diputuskan di DPRD itu bahwa perkebunan Kalibendo itu menyalahi aturan, tapi 25 hari ke depan juga kami hearing lagi. Hasilnya sama, nggak ada hasilnya. Akhirnya satu sisi Bapak, warga ini kumpul desa minta untuk demo ke perkebunan. Dan di situ ada satu sisi juga ada aliansi warga kami yang jadi komunitas tersebut. Ada Pak Nyoto CS yang peduli sama desa Kampung Anyar. Akhirnya sepakat hari Jumat ba'da duhur kami demo Bapak. Oh, yang tanggal 21 Februari Tanggal kemarin ya. 21. Kan di situ dari pihak perkebunan nggak bisa jawab kan. Dan mereka menantang lewat jalur hukum. Dari pihak Pak Chandra sendiri, mereka menantang lewat jalur hukum saja. Itu jawabannya Pak Chandra. Dengan datangnya warga segitu banyak, 415. Tapi alhamdulillah warga kami juga tahu aturan, nggak sampai anarkis. Cuma kami kan sedikit kecewa juga. 8 bulan proses terkait mediasi sama binas-binas kok nggak ada hasil. Yang diinginkan warga apa Pak? Keinginan warga ini kan, atau gimana Pak? kalau keinginan warga kami, perkebunan ini sudah nggak layak lagi dah. Oke. Keinginannya dicabut. HGU-nya. Dikembalikan ke negara sudah. Oh gitu. Keinginan warga Negara. itu. Itu kan ada 822 hektar Pak ya. Itu kesemuanya di desa Kampung Anyar. Iya. Tanah negara semua. Tanah negara semua.
400 hektar atau yang separuhnya? ditebang. Semuanya 822 hektar masuk kawasan Desa Kampung. Berarti yang sekitar 400-an masih tanaman keras? Atau belum tahu? Belum tahu, Ya. Pak. Karena tebangan juga sampai sekarang masih berlangsung juga. Saya lihat sore, malam, truk masih lewat. Pernah tanya ke DPRD, Pak, bagaimana hasil tindak lanjut yang kemarin rapat dengar pendapatnya, kok sampai sekarang mungkin belum ada tindak lanjut? Pernah Bapak kami dengan hearing kedua mempertanyakan itu. Tetap berusaha. Jawabannya Komisi gitu. 4 tetap berusaha dan sampai sekarang pun sudah prosesnya nyampe ke Dinas Perkebunan Jawa Timur. Fotonya dikirim sama saya. Komisi 4 sudah berjalan. Cuma hasilnya yang kami tunggu masih belum ada. Menurut Pak Suwandi, alih fungsi lahan ini dampaknya fatal apa enggak, Pak? Fatal Bapak. Kalau ngomong satu sisi alih fungsi lahan. Ini kan peternak kami, warga kami kan peternak. Sekarang udah kesulitan nyari pakan ternak. Nggih, Karena tidak ada. karena sudah lahan, sudah tanami cabai Bapak. Tanami tomat. Lain itu juga sebagian tanah yang diolah oleh penyewa ini kan jatuhnya ke aliran. Ke aliran sungai Kampung Anyar ini. Dan sungai Kampung Anyar ini kan difungsikan untuk wisata. Udah gerimis seperempat jam ya. Udah keruh airnya. Pengunjung juga sudah kembali, nggak bisa wisata di Desa Kama. Tutup berarti. Nggih, tutup. Berapa hari gitu biasanya, Pak, dampaknya, Pak? Dari penebangan bulan 7, wisata kami sudah tutup. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Adapun buka, tapi rugi. Yang kayak UMKM, juga jualan kuliner, sudah nggak ada pengunjung lagi sudah. Kalau dampak banjir gimana, Pak? Kalau dampak banjir, satu sisi di Dusun Kopan Jongking Bapak. Ini kan air yang dari sumber Patemon. Ini kan nggak cuma untuk konsumsi kami. Warga Sumber Patemon ini di wilayah wilayah PUP perkebunan mereka ya? Iya. Oke. Di sana ada mata air yang sangat besar dan dinikmati oleh warga kami juga. Desa sebelah, Desa Bulusari nikmati, Desa Taman Sari nikmati air yang dari sumber Patemon. Bambunya pun dibabat habis, Pak. Fungsi bambu itu untuk apa, Pak? Maksudnya? Fungsi bambu ini kan kalau untuk mata air sangat membantu, Bapak. Karena kandungan dari air dan bambu itu terlalu besar dan bisa menaungi mata air dan menjaga alam yang ada di sumber mata air tersebut. Kebanyakan kan kalau ditanami bambu ini kan air mata airnya besar. Kalau bambu itu ditebang dengan otomatis dan sekarang kami merasakan air desa kami ini sering mati, Bang. Berarti sumbernya mengering, Pak. Debit airnya menurun bisa 60%. Untung saat ini kalau hujan kayak gini Bapak, di aliran sumber mata air dan yang dipakai irigasi petani, udah lumpur yang ngalir. Karena olahan tanah yang PT Perkebunan Kalibendo, ini kalau kena hujan, akan berubah menjadi lumpur dan lumpur itu buangannya langsung jatuh ke air. Mengalir ke sawah warga kami, dan otomatis warga kami kan kena dampaknya, lumpur juga. Jangan berharap panenan tahun ini bisa bagus, jangan. Karena sudah tercemar airnya. Kejadian alih fungsi lahan itu baru terjadi tahun ini, Pak, ya? Kalau Maka penebangan beberapa dari tahun belakang dulu, ya? Pak. Kalau penebangan dari dulu. Mungkin tahun berapa saya nggak tahu tiketnya. Cuma yang penebangan secara Masif. masif total ini dari 2024, 2023, 2024 ini sudah Berarti sejak sebelum itu ada penebangan, Pak? ada di Kebun Setan juga udah lama banget ditebang. Penebangan yang itu memang untuk apa? Untuk regenerasi tanaman atau gimana, Pak? Kalau ngomong kita permajaan sampai sekian tahun nggak ada tanam ulang. Kayak cengkeh yang ditebang nggak ada tanaman cengkeh lagi. Berarti memang dikosongkan lahan. Dikosongkan. Jadi kalau boleh kami menyampaikan sudah menelantarkan tanah tersebut. Atau memang ada kesengajaan ke depan mau ditanami komoditi, Pak?
kurang tahu juga sih. Tapi yang sudah saat ini kurang lebih sudah kelihatan berapa hektar yang ditanami komoditi lain selain kopi karet Iya. dan cengkeh itu. Jadi kami berharap juga ada ketegasan dari pemerintah kabupaten, provinsi, juga pusat juga. Terkait apa yang terjadi di desa kami ini sangat berdampak banget. Karena aliran sungai ini kalau banjir, kota juga yang kena. Kota Banyuwangi kan aliran sungai Kampung Anyar ini jatuhnya ke Sobo. Sasak Perot, Cungking ini akan berdampak. Kalau ini banjir bandang, maka yang di kota Banyuwangi termasuk di Sasak Perot ke timur, Cungking, Bakungan, kota, ini akan ya kayak kemarin itu kan nggak terlalu besar banjir ini masih. Sudah banjir kayak gitu di sana. Februari kemarin tuh belum terlalu besar. Padahal di kota sudah sedemikian parah Pak ya. Dan segitu parah. Jadi gitu Pak, sekelumit mungkin harapan dari warga kami. Desa ini kan tempat fasilitas ataupun fasilitasi kami ada siap untuk warga kami kapanpun. Makanya kalau ini kan berhenti bulan Ramadan, kita nggak ada kegiatan. Bahkan bulan Ramadan ini sebetulnya ada gerakan yang kedua, demo yang lebih besar. Salahnya Pak ya. Satu sisi karena kita saling menghormati saudara kita yang berpuasa. Kekuatan penuh insya Allah habis lebaran. Kekuatan penuh itu seperti apa? Ada 3 desa Bapak. Ada 3 desa yang kena dampak langsung. Dan itu rencana berunjuk rasa Iya. semua. Dan ada perwakilan sudah jadi komitmen sama Korlap yang di desa, Pak Nyoto sendiri itu kan bagian dari Korlap Aliansi Penyelamat Desa Kampung Anyar. Pak Nyoto selaku Korlapnya sudah bertemu perwakilan 3 desa. Kalau ini enggak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka kami yang di desa harus gimana juga kebingungan. Ini konfliknya bisa horizontal Pak ya. Ya, karena satu sisi kami juga di desa. Kalau enggak ada dukungan dari atasan kami, karena posisi kami juga kepala desa. Ini tingkatan yang paling terendah. Yang dari pemerintahan. Itu pun enggak dihiraukan oleh pihak perkebunan. Bahkan ada sempat kami mau ditembak Bapak. Sama Pak Chandra. Maksudnya pakai pistol? Enggak. Ada bahasa lah. Oh gitu. Kadesnya macam-macam tak tembak. Tak sikat. Ada rekamannya tuh Pak? Ada. Omongan itu Pak? Nggih. Satu sisi kadesmu macam-macam tak sikat. Ini sudah jadi apa nih? Udah jadi kebiasaannya Pak Chandra. Kenapa warga kami orasinya kemarin sampai anjing keluar-keluar? Maksudnya anjing gimana Pak? Ya, sampai warga kami juga tersinggung juga. Bahasanya Pak Chandra ini kan anjing-anjing kampung mulai menggonggong. Padahal dia di sini kan namanya juga sewa tanah negara. Sebetulnya ya ngapunten kalau mereka tamu minimal ada tata krama lah orang ke timur. Kurang dipijak, kurang dijunjung Pak ya. Itu. Tapi di Pak Chandra udah nggak ada. Jadi poinnya terkait kemarin demo itu dari pihak perkebunan mintanya jalur hukum yang dipakai. Padahal kalau saya amati Bapak, warga kami ini gimana nih? Pagar paling bagus untuk wilayah perkebunan adalah warga sekitar perkebunan. Itu yang saya amati sendiri. Tapi kalau sudah pihak perkebunan kayak manajernya sudah arogan kayak gini, saya nggak bisa jamin. Itu warga kami yang kerja ke Bondowoso. Ke Bondowoso Pak? Bondowoso Pak, warga kami ikut ke Bondowoso panen kopi di sana. Karena di sini sudah nggak nampung. Yang bekerja saat ini sampai 500 orang. Itu kan yang nyewa lahan perkebunan itu. Oh, berarti di pihak ketiga ya? Nah, di pihak ketiga kan. Apa boleh Pak HGU di pihak ketiga kan gitu Pak? Ya, kemarin juga ada saya tanya-tanya, tidak diperbolehkan sebetulnya. Oke. 20% luas wilayah dari perkebunan
Ini kan sebetulnya kerjasama sama lokal, minimal warga kami. Harusnya ya. Seharusnya 20% dari luas wilayah perkebunan, kalau itu 822 kurang lebih 167 hektar. 160 lah. Ini kerjasama sama warga kami. Kalau memang penyewa kayak PT Perkebun Kalibendo juga nggak mampu, kembalikan ke negara. Biar diurus oleh negara. Mungkin lebih manfaat kayak gitu. Itu serapan tenaga kerja berkurang drastis Pak ya. Ya kalau ngomong dari 1487 tahun 2007, Betul. 2024 nggak nyampe 100 orang Pak yang diserap oleh perkebunan. Oke. Bahkan warga kami kemarin pesangonnya sempat dicicil juga. Sempat dicicil karena warga juga ke desa, Pak Kades, pesangon saya dari perkebun kok dicicil ya. Mohon bantuannya itu. Atau mungkin meskipun serapan tenaga kerja berkurang, mungkin dari sisi manfaat ekonomi Pak, CSR perkebunan atau apa mungkin Pak? Selama kami di desa Bapak, semenjak tahun 2012 saya sudah di desa. Posisi kami jadi RPMD. Saya belum pernah PT Perkebunan Kalibendo mengeluarkan apa itu CSR. CSR Perkebunan Kalibendo itu apa? Saya belum pernah melihat. Warga kami belum pernah mendapatkan CSR perkebunan tersebut. Adapun kami juga ikut membangun Pak. Dana desa dibuat membangun jalan wisata berbentuk paving Menuju Kalibendo. wisata perkebunan Kalibendo. Malah desa yang support Pak ya. Iya, dari pihak perkebunan juga nggak ada Pak, kontribusi ke desa nggak ada. Ada zamannya kepala desa sebelum saya. Kopi 1 kilo dan kongguan 1 black itu aja per tahun. Di seluruh warga. Kepala desanya toh. Kopi 1 kilo. Kalau ngomong no kopi Pak, kami sebetulnya nggak berharap masalah kopi 1 kilo sama kongguan 1 black. Gimana ya? Yang terpenting tuntutan kami ini kan apa? Kami tidak akan mempermasalahkan. Tapi kewajiban kebun itu kan ada loh. CSR ini kan cara hukumnya wajib yang dikeluarkan. Tapi selama kami di desa belum pernah melihat PT Perkebunan Kalibendo mengeluarkan CSR-nya di desa kami terutama. Belum pernah. Apalagi kontribusi. Kalau ngomong bahasa kontribusi nggak ada Bapak. Kembali ke keinginan warga Pak. Artinya aksi unjuk rasa kemarin dilakukan oleh warga Kampung Anyar itu dengan satu tujuan HGU dikembalikan ke negara. Setelah itu mau diapakan Pak? Ya kalau sudah ditangani PTBN, insya Allah kami punya harapan Bapak. Oh PTBN. Tentunya. Berarti kalau sudah dipegang oleh negara, insya Allah luas wilayah segitu luasnya, harapan kami bisa bermanfaat bagi warga kami yang di desa Kampung Anyar. Kalaupun nggak dikembalikan, warga kami juga mampu kok kayak Mengelola. Warga kami juga mampu mengelola. Tapi tanaman keras juga kan Pak? Tidak Tanaman murah keras kan? ya, itu yang sesuai karena tempat kami juga ketinggian. Iya. Kalau di atas ini gundul, otomatis saudara kami yang di bawah yang kena dampaknya. Airnya mati juga warga kami ataupun saudara kami yang di kota kena dampaknya juga. Makanya dari aliansi kemarin yang ada di desa, termasuk hutan Patemon, tempat air kami, itu kan saat ini sudah gundul Pak. Bambunya udah habis ditebang Pak Chandra sendiri. Dari pihak perkebunan nggak peduli sudah kayaknya. Pak Suwandi tinjau lapang dengan DLH Pak ya. DLH, Dinas Pertanian sama Pengairan. Bulan 7. 2024. Iya bulan Iya. 7. Bulan 7 atau bulan 6 tadi sudah tak kirim sama. Oke, bulan desa bulan Iya. 6. Bunga desa bulan apa Pak? Setelah itu. Yang unek-unek ke bupati. Ya, kalau nggak salah. Kalau nggak 28. Oktober, November lah. Oh November 2024 ya? Ya, setelah Pilbub, sebelum Pilbub kayak sebelum Pilbub.
antara bulan 9 dan bulan 8. Pak Sandi sendiri mengetahui Bupati pernah sidak langsung itu bulan Januari ya? Bulan Januari Bapak. 2024. 2024. Pak Sandi tahu enggak bahwa mungkin pernah dengar ya, di bulan Februari 2023 wilayah kota itu pernah kebanjiran, Pak. Pernah kebanjiran kalau tidak keliru tanggal 11 dan tanggal 12 bulan Februari tahun 2023. Tanggal 13-nya Bupati berstatement bahwa beliau berjanji akan menuntaskan persoalan banjir khususnya dari wilayah hulu. Beliau sendiri menyampaikan bahwa di antara sebab banjir yang waktu itu cukup besar sebenarnya terjadi di Kecamatan Kota atau Banyuwangi itu karena adanya alih fungsi komoditas tanaman di wilayah hulu atau perkebunan, salah satunya Kalibendo mungkin ya. Iya. Artinya pemerintah tahu loh Tahu. sejak 2 tahun yang lalu berarti ya. Sisi lain, menurut Pak Suwandi ada tebangan lebih kurang 400 hektar. Iya. Itu tidak seperti membangun candi Prambanan yang hanya semalam loh Pak ya. Artinya butuh waktu berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun. Tahun. Pak Suwandi merasakan tidak ada kejanggalan di pemerintahan atau mungkin dari pihak desa mesti kan tahu Pak dari awal itu. Kenapa tidak ada upaya sejak awal ketika penebangan terjadi? Perlu kami sampaikan Bapak, kami yang di desa sebetulnya minimal mbok yo kapi dikabari. Karena masuk wilayah kami ada penebangan, dikabari. Tapi dari pihak perkebunan sendiri nggak pernah ngasih kabar loh. Pemberitahuan ke desa pun memang adanya desa Kampung Anyar mungkin nggak dianggap sama pihak perkebunan. Kalau Pak Sandi pribadi tahunya penebangan mulai tahun berapa Pak? Kalau secara pribadi saya 2022, 2021 sudah mulai penebangan Bapak. Pernah enggak Pak Suwandi koordinasi dengan kepala desa, dinas terkait atau apa terkait penebangan? Mungkin menyarankan atau memprotes sendiri langsung ke perkebunan atau gimana waktu itu? Kan masih belum kepala desa ya? Satu waktu itu kan mungkin karena masih sedikit yang ditebang. Oh masih ada Iya. wajaran. Nggih, satu sisi amdalnya masih belum kelihatan. Kayak dampaknya belum kelihatan. Setelah awal 2023 mulailah penebangan itu. Sampai di 2024 sudah nggak kayak itu. Truk lewat sini Pak. Tapi malam truk pusuh ngangkut karet yang ditebang. Tuh, yang puncaknya tebangan ini 2023 2024. Ini puncaknya. Oke, Pak. Menurut Bapak penebangan itu terjadi sejak ya sekitar 2021 Pak ya. Karena memang di Kecamatan Kota, di pusat pemerintahan Banyuwangi, di Kecamatan Banyuwangi, itu banjir menjadi intensitasnya menjadi lebih besar, itu terjadi sejak tahun 2022 Pak. Itu lebih sering dan lebih besar. Bahkan pernah mengorbankan ya warga terdampak itu lebih kurang ada hampir 5.000 warga, 4.900 berapa gitu. Ini terlepas dari Pak Suwandi sebagai kepala desa ya. Iya. Logis tidak Pak, penebangan itu tidak diketahui oleh pemerintah daerah Pak? Dan dari hasil sidak dari dinas Iya. perkebunan, dinas pertanian, dinas pengairan dan DLH. Waktu sidak kami dari kecamatan juga, mereka benar-benar nggak tahu apa pura-pura nggak tahu. Di segitu luasnya penebangan. Iya. Karena di desa sendiri, saya ditegur oleh bupati waktu itu. Pak Kades langkahnya gimana? Karena nggak ada pemberitahuan. Pak Kades ditegur sama bupati. Iya ditegur. Pak Jenengan. Kades, karena bupati awalnya yang tahu 350 hektar. Ini bupati langsung. Di bulan Januari. Nggih.
Pak Kades waktu bunga desa Oh disampaikan. ya, di akhir 2024 berarti ya? Nggih, disampaikan 2000 itu disampaikan. Tebangan sampai segitu luas, Pak Kades kok nggak tahu. Oke. Ya saya sampaikan, Bu, kami sudah mediasi ataupun pemberitahuan ke pihak perkebunan tapi nggak digubris. Padahal awal 2023 Bupati sendiri pernah berstatement bahwa banjir di wilayah perkotaan itu karena adanya alih fungsi lahan, ada tebangan, adanya perubahan tanaman keras ke tanaman komoditi. Dan juga Bupati pernah sidak juga dari Gantasan sampai Perkebun Kalibendo, Pak. Ya ngapunten karena juga saya Dan nasib biasa Kades Pak ya? iya, seorang bupati sidak langsung tapi nggak dihiraukan. Sama Ya sama Perkebunan? pihak perkebunan. Sampai detik ini kan masih tidak disambut. nggih, satu sisi masih ada yang bambunya ditebang, masih ada. Apalagi sekelas Kades, saya pikir kayak gitu. Sekelas bupati. Ini menurut Pak Suwandi selaku kepala desa, Nggih. begitu kuatnya perkebunan Kalibendo terutama ya. Apa karena memang benar mereka punya backing orang-orang kuat di pemerintahan pusat? Atau mungkin karena ada sesuatu di belakang itu di pemerintahan daerah? HGU ini yang melakukan siapa Pak? Pemerintah provinsi apa kabupaten Pak? Kalau HGU ini pemahaman kami yang di desa, Bapak, karena desa ini nggak pernah menandatangani, Pak. Tapi semenjak saya nggak tahu. Ya sistemnya ya? Nggih, menandatangani perpanjangan per 25 tahun sekali kan Iya, iya. perpanjangan HGU. Adapun yang mengeluarkan resmi izin HGU, perpanjangan HGU ini, entah itu bupati, entah itu provinsi, entah itu dinas terkait, kayak perkebunan juga, kami kurang tahu persis, Bang. Oke. Jadi harapan dari Pak Suwandi selaku kepala desa, ya berarti kita akan melihat ada kejanggalan-kejanggalan Pak ya? Iya. Begitu kuatnya dominasi dari perkebunan, pemerintah daerah yang entah tahu atau pura-pura tidak tahu, ada penebangan yang sudah sekian lama gitu kan, yang menurut Bapak terjadi mulai tahun 2021 kemungkinannya gitu ya. Yang ini sebenarnya juga linear sejalan dengan kejadian-kejadian banjir di wilayah kecamatan kota gitu kan. Artinya dan juga ada statement dari Bupati sendiri di tahun 2023 bulan Februari bahwa banjir di kota itu disebabkan salah satunya oleh alih fungsi lahan dari tanaman keras ke tanaman komoditi. Artinya 2 tahun ini Pak, Iya. telah berlangsung gitu kan. Sedangkan hujan itu curahnya juga semakin Aduh, tinggi. tinggi. Iya, tinggi. Ada kekhawatiran yang seperti apa Pak dari kepala desa Pak? Satu sisi, Bapak, ya juga kita nggak bisa mendeteksi kapan ini hujan, karena juga biasanya bulan-bulan kayak gini, ini puncak-puncaknya hujan. Satu sisi yang kami khawatirkan adalah dari dampak alih fungsi lahan tersebut adalah banjir, Bapak. Terus kerusakan yang diakibatkan oleh air yang tercemar. Ini kan petani juga yang merasakan. Otomatis kalau petaninya gagal panen, saya juga bingung. Mau cara apa pihak desa agar petani kita bisa hidup. Karena pekerjaan sudah semakin sulit sekarang. Satu sisi kan tahu sendiri Bapak, tadi ada warga kami yang ke Bondowoso, kabupaten lain, sampai mencari dan ngais rezeki ke kabupaten lain. Itu satu sisi harapan dari pemerintah desa segera turun tangan lah, entah itu dari provinsi, dari kabupaten sendiri ataupun dari pusat, karena ini akan berdampak besar kalau ini dibiarkan. Karena yang sudah saya lihat di media juga yang kemarin, untung-untung gubernurnya cak-cek Pak Dede itu langsung kan. Saya juga kepingin saya juga kepingin punya gubernur kayak Pak Dede itu. Fakta juga. Sakcek dan tujuan tuh
untuk kemaslahatan warga kami juga. Kalau ini sampai berjalan sekian tahun lagi ke depan, saya nggak bisa membayangkan kayak apa nih Kak. Baik, baik Kak. Pak Suwandi, Iya, terima kasih atas waktunya. lihat Bapak ngapunten. Perkebunan Kalibendo salah satu perkebunan yang lokasinya terletak di wilayah hulu Kabupaten Banyuwangi. Meliputi 3 kecamatan, Kecamatan Licin, Kecamatan Gelagah, dan Kecamatan Banyuwangi. Termasuk kecamatan samping yakni Kecamatan Kalipuro. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh PT Perkebunan Kalibendo dengan mengubah jenis tanaman dari tanaman keras ke tanaman hortikultura telah berdampak nyata menyebabkan banjir selama 3 tahun terakhir, khususnya di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, yaitu di Kecamatan Kota. Turun tangan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, sebagaimana diharapkan oleh Kepala Desa Kampung Anyar, Bapak Suwandi, sangat diharapkan untuk segera direalisasikan. Terlepas tindakan apa yang akan diambil pemerintah, mitigasi bencana sejak dini, dan juga kepedulian pemerintah terhadap lingkungan, terutama juga perekonomian masyarakat di wilayah Perkebunan Kalibendo, sangat dinantikan dan diharapkan untuk segera dilakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.